seorang pemuda sederhana yang tinggal bersama keluarganya di Kampung Setan menjalani kehidupan yang damai. Ayahnya, Pak Harto, adalah seorang pengusaha kecil yang tengah membangun bisnis peternakan ayam. Namun, konflik dimulai ketika salah satu mitra bisnis ayahnya, Pak Budi, merasa dihianati dalam sebuah perjanjian. Pak Budi yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan seorang dukun bernama Mbah Karso, mulai menyebar ancaman. Tidak lama setelah konflik itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Reno. Malam pertama, suara ayam berkokok di tengah malam terdengar dari arah belakang rumah. Padahal semua ayam sudah mati mendadak tanpa sebab. Malam berikutnya, Ibu Reno melihat bayangan hitam besar yang berdiri di depan pintu dapur. Ketika dia mencoba mendekat, sosok itu menghilang. Di puncaknya, Reno menemukan ayahnya jatuh sakit dengan gejala aneh. Tubuhnya membengkak, kulitnya menghitam, dan matanya kosong seperti kehilangan nyawa. Dokter tidak bisa memberikan penjelasan medis yang jelas. Reno mulai curiga ini adalah santet. Reno mendesak ibunya untuk meminta bantuan seorang dukun lain. Tetapi ibunya takut akan balasan dari Mbah Karso. Akhirnya, Reno menemui seorang ustadz bernama Pak Fadil yang dikenal sering meruqyah orang-orang yang terkena gangguan gaib. Seperti apa kisah Reno? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Di sebuah hutan lebat yang jarang disentuh manusia, ada sebuah desa kecil bernama Kampung Setan. Nama itu diberikan bukan tanpa alasan. Orang-orang yang pernah singgah di desa ini mengaku melihat hal-hal yang tak masuk akal. Bayangan besar bergerak di malam hari, suara tangisan di tengah hutan, dan bau kemenyan yang tiba-tiba menyeruak tanpa asal. Kampung ini bagi sebagian besar penduduk desa tetangga lebih menyerupai mitos menyeramkan ketimbang tempat nyata. Namun bagi Reno, Kampung Setan adalah rumah. Reno adalah pemuda tangguh berusia 25 tahun, anak kedua dari 3 bersaudara. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Harto, ibunya Bu Siti, dan adik bungsunya, Dina. Keluarga ini dikenal sederhana, tetapi penuh semangat. Pak Harto baru saja memulai bisnis peternakan ayam di lahan keluarga. Peternakan itu diharapkan menjadi penyambung hidup mereka sekaligus membuka peluang bagi penduduk desa lainnya. Namun seperti layaknya semua bisnis di desa kecil ini, tidak ada yang berjalan mulus, terutama jika melibatkan Pak Budi, tetangga sekaligus mitra bisnis Pak Harto. Hari itu, di ruang tamu rumah Pak Harto, aroma kopi hitam menguar, bercampur dengan udara pengap akibat jendela-jendela yang tertutup rapat. Pak Harto duduk di kursi rotan tua. Wajahnya serius menatap Pak Budi yang duduk di depannya. Reno yang sedang memperbaiki kursi di sudut ruangan diam-diam memperhatikan pertemuan itu. Aku sudah bilang, Bud, keuntungan itu harus dibagi sesuai perjanjian awal. 30% untukmu, sisanya untukku. Aku yang menyiapkan lahan dan modal, kata Pak Harto dengan nada tegas. Pak Budi, pria berperawakan kecil namun penuh ambisi, menyipitkan matanya. Tapi Tok, aku yang bawa pelanggan pertama kita loh. Kalau bukan karena aku, ayam-ayam itu nggak bakal laku di pasar. Benar, tapi perjanjian tetap perjanjian, Bud. Kalau kamu mau lebih ya, kita bahas nanti. Tapi tidak untuk hasil bulan ini. Pak Budi mengetukkan jarinya di meja kayu. Wajahnya memerah. Kamu pikir kamu siapa, Harto? Kamu gak akan bisa sukses tanpa bantuanku. Ketegangan di ruangan itu begitu nyata, seolah udara menjadi lebih berat. Reno ingin sekali berbicara, tetapi ia tahu ini bukan urusannya. Pak Harto berdiri menatap Pak Budi dengan mata tajam. Kalau kamu merasa tidak adil, kita bisa hentikan kerjasama ini sekarang juga, Bud. Pak Budi mendengus, lalu berdiri dengan kasar. Baik kalau itu maumu, aku tidak akan lagi menjualkan ayam-ayammu nanti. Ia berjalan menuju pintu, tetapi sebelum pergi, ia berbalik menatap Pak Harto dengan senyum sinis. Ingat kata-kataku, Harto, kau akan menyesal. Suasana di rumah itu menjadi hening setelah kepergian Pak Budi. Pak Harto menghela nafas panjang, lalu duduk kembali di kursi. Wajahnya lelah, tetapi ia mencoba menyembunyikannya. Pak Budi itu bahaya, Pak, bisik Reno perlahan mendekati ayahnya. Dia bukan orang yang bisa menerima kekalahan. Pak Harto hanya mengangguk pelan. Biar saja, aku tidak takut. Kalau aku menyerah sekarang, keluarga kita mau makan apa nanti? Namun malam itu, ketika Reno hendak tidur, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara.
Heningnya malam terasa lebih mencekam daripada biasanya. Angin dingin berhembus kencang di luar, menggesekkan dedaunan ke jendela kamarnya. Suara-suara aneh terdengar samar, seperti bisikan yang menggema dari hutan di belakang rumah. Di kejauhan, seekor ayam berkokok keras, lalu hening mendadak. Reno terbangun dan menoleh ke arah jendela. Dalam gelap, ia merasa ada bayangan berdiri di kebun belakang. Namun begitu ia memicingkan mata, bayangan itu menghilang. Entah kenapa ucapan Pak Budi tadi siang terngiang-ngiang di kepalanya. Kau akan menyesal, Harto. Kampung setan yang sudah penuh dengan cerita mistis kini mulai menunjukkan sisi gelapnya kepada keluarga Reno. Semua dimulai dengan hal kecil, tetapi semakin lama terasa semakin nyata dan menyeramkan. Pagi itu Reno sedang membersihkan kandang ayam seperti biasa. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa ayam tergeletak kaku, dengan mata melotot dan mulut menganga seolah kehabisan udara. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau luka, tetapi jumlah ayam yang mati terus bertambah. Bu, ayam-ayam kita mati lagi, Bu. Tadi malam masih sehat semua, kata Reno sambil membawa ayam-ayam mati itu ke halaman belakang. Bu Siti yang sedang menumbuk bumbu di dapur menghentikan pekerjaannya. Wajahnya terlihat khawatir. Kamu sudah bersihkan kandangnya kan? Jangan-jangan ada penyakit, Ren. Sudah, Bu, bersih. Tapi ini aneh. Ayam-ayam mati begitu saja. Gak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, Bu. Bu Siti tidak menjawab. Sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama tinggal di kampung setan, ia tahu bahwa penyakit bukan satu-satunya alasan sesuatu bisa mati mendadak. Ada hal-hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di lain waktu, Bu Siti sedang membereskan cucian di belakang rumah saat ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Ada bayangan besar, lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri diam di ujung kebun. Awalnya ia mengira itu pohon pisang yang goyah terkena angin, tetapi semakin diperhatikan, bayangan itu memiliki bentuk kepala dan tubuh yang kokoh. Siapa di sana? Tanya Bu Siti dengan nada tegas, meski tubuhnya mulai gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan bergerak mendekat. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang sekitar setengah meter di atas permukaan. Bu Siti mencoba memberanikan diri mendekat sambil membawa lampu Petromax. Namun, begitu cahaya lampu menyentuh bayangan itu, ia menghilang begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Bu Siti buru-buru masuk rumah dengan nafas terengah-engah. Ia tidak berani menceritakan kejadian itu pada Pak Harto atau Reno. Tetapi wajahnya yang pucat membuat Reno bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Reno kembali dari ladang, ia menemukan bapaknya tergeletak di kursi ruang tamu. Wajah Pak Harto membengkak. Tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya, dengan kulit yang mulai menghitam seperti terbakar. Nafasnya berat, dan ia tidak merespon saat Reno memanggil namanya. Bu, Bapak kenapa ini? Reno panik, memegangi tubuh ayahnya yang panas seperti api. Bu Siti keluar dari dapur dan langsung histeris melihat kondisi suaminya. Ya Allah, Mas, bangun Pak, jangan bikin aku takut Pak. Pak Harto tidak bergerak. Reno mencoba menyadarkan ayahnya, tetapi hanya terdengar gumaman kecil yang tidak jelas. Pak, ini Reno Pak, bangun Pak. Tanpa pikir panjang, Reno meminta bantuan tetangga untuk memanggil dukun desa. Ketika dukun itu datang, ia hanya menggeleng pelan sambil memeriksa tubuh Pak Harto. Ini bukan penyakit biasa, ucap dukun tersebut dengan nada serius. Ada energi jahat yang merasuk ke dalam tubuhnya. Energi jahat? Tanya Reno dengan bingung. Dukun itu mengangguk sambil menaburkan garam ke sekitar tubuh Pak Harto. Ini ulah orang yang ingin mencelakakan keluargamu. Aku menduga ini ilmu hitam. Seseorang telah mengirimkan santet kepada bapakmu. Mendengar hal itu, Reno langsung teringat pada ucapan Pak Budi saat pertemuan terakhir mereka. Kau akan menyesal, Harto. Malam itu Reno tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi kebun belakang, berharap mendapatkan jawaban atas apa yang sedang terjadi. Dalam pikirannya, ia mulai mengaitkan semua kejadian aneh itu. Ayam-ayam yang mati, bayangan hitam yang dilihat ibunya, dan sekarang bapaknya yang jatuh sakit dengan cara misterius.
Ini pasti ada hubungannya sama Pak Budi, gumamnya pelan. Reno memutuskan untuk menyelidiki. Ia tidak tahu apa yang akan ditemukannya, tetapi satu hal yang pasti, keluarganya sedang diteror oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan ia tidak akan diam saja membiarkan itu terjadi. Setelah kejadian demi kejadian aneh yang menghantui keluarganya, Reno tidak bisa lagi tinggal diam. Ia merasa harus segera mencari cara untuk melindungi keluarganya dari sesuatu yang jelas-jelas berbahaya. Pagi itu ketika ia sedang membersihkan halaman belakang, Reno menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat sedang menyapu daun-daun kering, Reno melihat sesuatu yang setengah terkubur di bawah pohon mangga. Ia membungkuk untuk mengambilnya. Itu adalah sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami, diikat dengan kain merah yang kusam. Boneka itu ditusuk dengan paku berkarat di bagian dada, seperti meniru bentuk manusia. Apa ini? Reno bergumam sambil memeriksa boneka tersebut. Tiba-tiba angin dingin berembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera membawa boneka itu ke dalam rumah dan menunjukkan kepada ibunya. Bu Siti langsung terkejut, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Bu, ini apa? Kok ada di halaman belakang kita, Bu? Bu Siti menggenggam tangan Reno dengan gemetar. Ini guna-guna, nak. Boneka ini bukan main-main. Siapapun yang menaruh ini di rumah kita ingin mencelakakan kita semua. Berarti benar ini ulah Pak Budi. Reno mengerutkan kening merasa marah sekaligus takut. Bu Siti hanya mengangguk kecil sambil memegang dadanya yang sesak. Kita harus mencari bantuan, nak. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi sendiri. Reno memutuskan untuk mendatangi dukun terkenal di desa, Mbah Karso. Nama Mbah Karso sering disebut-sebut sebagai orang yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan menangani masalah ilmu hitam. Namun, Reno tahu bahwa reputasi Mbah Karso juga tidak lepas dari kontroversi. Banyak yang mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang berasal dari dunia gaib. Ketika Reno tiba di rumah Mbah Karso, suasananya terasa sangat sunyi. Rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar, dan ada bau dupa yang menyengat di udara. Reno mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, seorang pria tua dengan sorban hitam membuka pintu. Ada apa kamu kesini? Tanya Mbah Karso dengan suara serak. Reno menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Ayam-ayam yang mati, bayangan hitam, boneka jerami, dan sakit misterius yang menimpa ayahnya. Ia berharap Mbah Karso bisa memberikan solusi. Namun setelah mendengar cerita Reno, Mbah Karso hanya menggeleng pelan. Aku tidak bisa membantumu, nak. Kekuatan yang mengganggu keluargamu terlalu besar. Jika aku melawan, aku juga akan celaka. Bah, tolonglah, Bah. Saya nggak tahu harus kemana lagi, Bah. Pinta Reno dengan nada putus asa. Mbah Karso menarik nafas panjang sebelum berkata, ini ulah orang yang kuat ilmunya. Aku bisa menebak siapa dia, tetapi aku tidak ingin menyebutkan namanya. Kau harus mencari seseorang yang lebih berani dan lebih kuat untuk melawan ini. Reno pulang dengan perasaan kecewa. Harapannya untuk mendapatkan bantuan pupus, namun ia tidak menyerah. Dalam kebingungannya, Reno teringat pada seorang ustadz bernama Pak Fadil yang tinggal di desa sebelah. Pak Fadil dikenal sebagai orang yang sering membantu warga dengan masalah gaib, tetapi pendekatannya berbeda. Ia tidak menggunakan mantra-mantra atau benda-benda ritual, melainkan doa dan ayat-ayat suci. Reno memutuskan untuk menemui Pak Fadil keesokan harinya. Rumah Pak Fadil sederhana, tetapi terlihat bersih dan tenang, jauh dari kesan mistis seperti rumah Mbah Karso. Ketika Reno tiba, ia langsung disambut dengan senyuman ramah. Mas Reno, silakan masuk. Saya sudah dengar sedikit tentang masalah yang sampean hadapi, kata Pak Fadil sambil mempersilahkan Reno duduk. Reno langsung menceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga penolakannya dari Mbah Karso. Ia merasa ada harapan ketika Fadil mendengarkan dengan seksama, dan tanpa menunjukkan rasa takut. Mas Reno, jangan khawatir. Gangguan seperti ini memang berat, tetapi insya Allah tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Kita akan menghadapi ini dengan doa dan ikhtiar. Insya Allah bisa, kata Pak Fadil dengan tegas. Pak Fadil kemudian meminta Reno membawa semua benda aneh yang ditemukan di rumahnya, termasuk boneka jerami dengan paku berkarat itu. Ia juga menyarankan agar keluarga Reno menjaga sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah,
dan memperbanyak zikir untuk melindungi diri. Mas Reno, ini baru permulaan ya. Gangguan ini mungkin akan semakin kuat karena mereka tidak suka jika kita melawan. Tapi jangan takut, selama kita bergantung pada Tuhan, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Reno merasa sedikit lega. Ia tahu ini akan menjadi perjuangan panjang, tetapi setidaknya sekarang ia tidak sendirian. Bersama Pak Fadil, ia siap menghadapi kekuatan gelap yang mengancam keluarganya. Malam itu, rumah Reno terasa sunyi, tetapi keheningan itu membawa aura mencekam. Keluarga Reno duduk di ruang tamu bersama Pak Fadil yang tengah mempersiapkan ruqyah. Semua pintu dan jendela ditutup rapat, lampu-lampu dinyalakan. Pak Fadil memulai dengan doa pembuka. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia meminta seluruh keluarga Reno untuk menutup mata, mengikuti doanya, dan menjaga hati agar tetap fokus kepada Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran mulai dibacakan dengan lantang, memenuhi seluruh ruangan dengan gema suci. Namun, belum lama Pak Fadil membaca, tubuh Pak Harto yang sebelumnya lemah dan terbaring di sofa tiba-tiba bergetar hebat. Matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara geraman seperti binatang. Pak Harto, istighfar, jangan biarkan dirimu dikuasai, Pak, seru Pak Fadil. Pak Harto mulai meronta, tubuhnya melayang beberapa senti dari sofa. Reno dan Bu Siti memekik ketakutan, tetapi Pak Fadil tetap tenang, melanjutkan bacaan ruqyahnya. Tubuh Pak Harto terangkat lebih tinggi, lalu ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Berhenti! Semua orang di ruangan membeku. Pak Fadil menyeka keringat di dahinya. Gangguan ini tidak main-main. Yang mengirimkan ini memiliki ilmu yang sangat kuat. Kita harus bersiap, ini baru permulaan. Dan sesi ruqyah pertama pun selesai sampai di situ saja. Di lain waktu, malam itu Reno berusaha tidur di kamarnya, meskipun pikirannya dipenuhi ketakutan. Sekitar pukul 2 dini hari, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berada di sebuah hutan yang gelap dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Tetapi saat mendekat, Reno bisa melihat wajah perempuan itu rusak. Kulitnya robek-robek seperti daging busuk, dan matanya hanya lubang hitam tanpa bola mata. Keluargamu akan mati satu persatu jika kalian terus melawan, katanya dengan suara parau, seperti berasal dari dua orang sekaligus. Reno ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu mendekat semakin cepat, dan saat jaraknya hanya beberapa senti dari wajah Reno, ia menjerit keras. Reno terbangun dengan nafas terengah-engah. Kamar tidurnya gelap gulita, tetapi ia bisa mencium bau menyengat yang menusuk hidung. Itu adalah bau kemenyan, seperti yang pernah ia cium di rumah Mbah Karso. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi saat Reno duduk di ranjang, ia merasakan sakit di punggungnya. Ketika ia mengangkat kaosnya, ia melihat 3 bekas cakaran panjang yang memerah di kulitnya. Reno menyalakan lampu kamar, matanya panik memeriksa sekitar. Ia merasa ada yang memperhatikannya, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, bau kemenyan itu semakin kuat, seolah ada seorang yang baru saja membakar dupa di dekatnya. Reno menggigil ketakutan, tubuhnya berkeringat dingin. Ia keluar kamar dan mengetuk pintu kamar ibunya. Bu, bangun bu, ada yang gak beres di kamar aku bu. Bu Siti yang juga belum tidur langsung membuka pintu. Begitu Reno menceritakan apa yang terjadi, wajah Bu Siti langsung pucat. Ia memeluk Reno erat-erat. Kita harus bilang ke Pak Fadil lagi, ini sudah semakin parah Reno. Mereka sepakat untuk menemui Pak Fadil lagi esok pagi. Reno merasa apapun yang ia lawan sekarang bukan hanya tentang ilmu hitam, tetapi juga tentang sesuatu yang sangat gelap, penuh dendam, dan haus akan kekuasaan. Karena kondisi Pak Harto semakin memburuk, tubuhnya bengkak, seperti terkena racun. Kulitnya semakin menghitam, dan ia mulai berbicara tidak karuan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Reno tahu, jika tidak segera bertindak, nyawa ayahnya mungkin tak akan terselamatkan. Setelah berdiskusi dengan Bu Siti dan Pak Fadil, Reno memutuskan membawa ayahnya ke rumah Mbok Sopiah, seorang dukun sepuh yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam melawan ilmu hitam. Walaupun Pak Fadil sedikit keberatan karena pendekatan Mbok Sopiah lebih ke ilmu kebatinan, ia tetap mendukung Reno karena nyawa Harto menjadi prioritas. Malam itu Reno bersama Pak Harto yang ditandu oleh 2 tetangga tiba di rumah Mbok Sopiah. Rumah Mbok Sopiah berada di pinggir hutan, kecil dan sederhana, dengan aroma dupa samar-samar menyelimuti udara.
Mbok Sopiah, seorang perempuan tua dengan rambut panjang beruban yang digelung rapi, keluar menyambut Reno. Matanya tajam tetapi penuh kewibawaan. Ia melihat kondisi Pak Harto dan mengangguk kecil lalu berkata, "Anak muda, ini bukan santet biasa. Yang mengirimnya punya dendam besar dan bekerja sama dengan jin kelas tinggi. Kalau kau siap, kita akan melawan. Tapi ingat, ini bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan batinmu." Reno mengangguk tegas. Ia tahu ini bukan saatnya untuk gentar. Pak Harto dibaringkan di tengah ruangan, dikelilingi dupa yang mengepulkan asap tebal. Mbok Sopiah duduk bersila di hadapannya, memegang segenggam beras kuning dan seikat bunga melati. Ia memulai dengan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan tetapi bergetar penuh energi. Asap dupa semakin pekat, menciptakan aura mistis. Tiba-tiba, tubuh Pak Harto kembali bergetar hebat, dan ia mulai berteriak dengan suara berat yang bukan miliknya. "Berhenti, jangan ganggu urusanku." Mbok Sopiah tidak goyah. Ia menaburkan beras kuning ke tubuh Pak Harto sambil melantunkan mantra yang semakin keras. "Aku akan masuk ke duniamu, wahai makhluk pengirim cilaka. Jangan kira aku takut." Reno dan Bu Siti hanya bisa memandangi dengan tegang saat Mbok Sopiah tiba-tiba menutup matanya. Tubuhnya diam sesaat, lalu kepalanya terkulai ke depan. Di dunia gaib, Mbok Sopiah menemukan dirinya berada di sebuah tempat gelap dengan suasana panas dan berat. Di depannya berdiri sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala dan taring panjang. Makhluk itu adalah jin yang diutus oleh Pak Budi untuk menghancurkan keluarga Reno. "Beraninya kau datang ke tempatku, perempuan tua," gertak jin itu dengan suara yang menggelegar. Mbok Sopiah tidak gentar. Ia mengambil tongkat kayu kecil dari balik bajunya dan mengarahkan ujungnya ke jin tersebut. "Kau harus pergi, kembali ke tempat asalmu. Aku tak akan membiarkanmu merusak keluarga ini." Pertarungan sengit pun dimulai. Jin itu menyerang dengan cakarnya yang tajam, tetapi Mbok Sopiah menghindar dengan lincah, memutar tongkatnya dan menebaskan cahaya putih yang keluar dari ujungnya. Jin itu melolong kesakitan, tetapi tetap menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. "Tenagamu memang kuat, tetapi dendam hanya akan melemahkanmu," ucap Mbok Sopiah sambil terus melantunkan doa-doa yang semakin menggetarkan ruang gaib itu. Dengan konsentrasi penuh, Mbok Sopiah menyerang titik lemah jin tersebut. Tongkatnya menebas bagian dadanya, mengeluarkan semburan cahaya putih yang langsung membuat tubuh jin itu meledak menjadi asap hitam pekat. Mbok Sopiah membuka matanya perlahan, tubuhnya lelah, tetapi ia tersenyum tipis. Sudah selesai. Jin itu sudah kembali ke tempat asalnya, dan kutukannya telah dipatahkan. Tapi ingat, dendam manusia yang mengirim ini belum selesai. Pak Harto mulai membuka matanya, dan rona kulitnya yang tadinya hitam perlahan kembali normal. Ia terlihat lemah tetapi sadar. Bu Siti menangis haru sementara Reno mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Mbok Sopiah. Di sisi lain, Pak Budi yang mengira telah berhasil menghancurkan keluarga Pak Harto dengan santetnya merasa puas. Ia menjalani hari-harinya dengan senyum kemenangan. Bisnis peternakannya yang dulu hampir bangkrut kini mulai bangkit kembali setelah keluarga Pak Harto menderita. Namun di balik senyumannya, Pak Budi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam ia sering mendengar suara ayam berkokok di luar jam wajar. Suara itu bukan seperti ayam biasa, lebih berat, serak, dan terasa menghantui. Malam itu Pak Budi tidak bisa tidur. Matanya terjaga karena suara-suara aneh yang terus terdengar di rumahnya. Langkah kaki berat yang mondar-mandir di depan kamarnya. Suara desisan seperti ular dan ketukan pelan di dinding rumahnya. Ketika ia akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar, ia melihat sosok perempuan berbaju putih dengan wajah rusak berdiri di ruang tengah. Sosok itu memandangnya tajam dan berbisik dengan suara dingin. "Ini adalah akibat dari perbuatanmu. Apa yang kau tanam akan kau tuai." Pak Budi terpaku. Sosok itu perlahan mendekatinya, tetapi sebelum ia bisa bergerak, sosok itu menghilang begitu saja. Pak Budi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, Pak Budi mulai merasakan sakit di tubuhnya. Awalnya hanya gatal di bagian punggung, tetapi lama-kelamaan gatal itu berubah menjadi luka bernanah yang menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk seperti bangkai.
membuat orang-orang di sekitarnya menjauh. Pekerja peternakannya satu persatu berhenti bekerja karena tidak tahan dengan aura menyeramkan yang menyelimuti rumah dan peternakan Pak Budi. Bisnisnya kembali hancur dalam hitungan minggu. Ketika Pak Budi mencoba meminta bantuan dukun yang sebelumnya ia gunakan untuk mengirim santet, sang dukun hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa menolongmu. Karma dari perbuatanmu sudah terlanjur kembali. Satu-satunya jalan adalah meminta maaf pada orang yang kau sakiti dan memohon ampun pada Tuhan." Dalam keputusasaan, Pak Budi akhirnya menemui keluarga Pak Harto dengan tubuh lemah dan wajah penuh penyesalan. Ia datang ke rumah Reno. Ia sujud di hadapan Pak Harto yang sudah mulai pulih dan memohon ampun. "Pak Harto, saya salah. Saya mengirim santet itu. Tolong maafkan saya. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi," isaknya dengan penuh kesedihan. Pak Harto yang terkejut mendengar pengakuan itu hanya terdiam sejenak. Ia kemudian menatap Reno dan berkata, "Biarlah Tuhan yang menghakimi. Saya sudah memaafkanmu." Namun karma tetap berjalan. Meski dimaafkan, kondisi tubuh Pak Budi tidak membaik. Ia meninggal beberapa hari kemudian dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya membusuk seakan dihukum oleh perbuatannya sendiri. Kisah ini berakhir dengan pesan mendalam. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Ilmu hitam mungkin bisa memberikan kemenangan sementara, tetapi akibatnya akan kembali menghancurkan pelakunya. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.